Saya siapa? Di mana saya? 009 adalah robot generasi ke-9. Dr. Cui menyuntikkan gen manusia ke dalamnya. Bagus sekali. Jangan ambil 009-ku. Eksekusi perintah nomor 3. Tangkap dia. Sudah kubilang aku tidak mau menikah. Song Luoxi, kamu berhenti. Tangkap dia. Jangan lari. Ah, wah, ganteng banget. Kamu tidak apa-apa, bro? Tidak apa-apa. Ah ya, baguslah. Song Luoxi. Kamu tidak mau menikah denganku. Kamu juga tidak perlu mencium orang asing. Orang asing apa? Dia pacarku. Bro, tolong darurat. Siapa namamu? Namaku 09. Dengar tuh, namanya Lin Jiu. Lihat dia. Berpakaian seperti pangeran tampan, jelas-jelas datang untuk menculik pengantin. Mengkilik penggantin. Linju ITU. Kamu benar-benar pacarnya? Ya, Song Luoxi adalah nyonyaku. Nyonya? Ini. Ha. Ya. Kami biasa memanggil seperti ini. Dia memanggilku tuan. Aku memanggilnya anjing kecil. Au. Tidak, dia lebih ganteng dariku. Jelas sekali. Tanya saja semua orang. Ada. HMPH, aku tidak terima. Aku akan bertanggung jawab satunya. Bertarung apa? Kita sederhana saja. Oh, Bro, kamu bisa? Lebih dari 10.000, daya akan habis. Hey. Ah, tanganku. Tidak mungkin. Wah, hebat banget. Wow. Wah. Keren, bro. Kamu ngapain? Ya. Hah, sudah. Kak Jiu, mulai sekarang kamu adalah kakakku. Luo 11 itu kakak ipar gue. Adik gue. Benar-benar ngalah. Jadi, lo beneran rela cancel pernikahan? Pasti dong. Gimana caranya? Gue rebut cewek kakak gue sendiri. Kak Jiu. Tadi jurus sakti itu bisa diajarin ke gue nggak? 1-2 jurus aja. Gue takut lo malah gagal belajar. Masa sih? Si Hi Taipan itu, bukan, si adik Hi. Lo masih ditungguin di tempat pernikahan, cepetan dari. Hubungan pacar lo, pilih satu aja. Pergi ke tempat pernikahan buat nikah. Soal latihan jurus, nanti gue suruh Lin Jiu ajarin lo dengan baik. Oh iya, semua pada bubar ya. Kakak ipar, gue nikah dulu. Caya. Waduh, capek banget gue. Bro, makasih banyak ya tadi. Asisten Su. Gue di Jalan Siangfu ini, lo bawa mobil ke sini. Sekarang juga. Tuan, kita kemana? Tunggu, stop dulu bro. Lo kebanyakan acting deh. Gue liat lo kayak gini. Lo juga jangan panggilin Jiu lagi. Mending panggilin gua aja. Ganti nama jadi Lin gua, berhasil diubah. Lo beneran ganti? Lo mau apa sih? Tuan mau kemana? Lin gua mau ikut lo pulang. Jangan panggil gue tuan. Bro, gue tahu lo baru bantu gue besar.
gue cium lo beneran darurat, gue dicuri pengantinnya. Jadi bohong bilang lo pacar gue. Buat tameng aja, jangan dianggap serius. Sayangku Luo 11. Lin gua mau ikut lo pulang, siang temenin lo ngobrol. Malamnya hangatin selimut lo marah jadi penghibur lo. Lo capek pijitin lo. Oke, gue ngerti. Tadi lo emang bantu gue besar. Gue sangat berterima kasih, Tuan Lin gua. Ini duit, sedikit hadiah, terima ya. Kita dari sekarang nggak saling utang, oke? Lo mau apa sih? Sayangku Luo 11. Lin gua mau ikut lo pulang, nggak gue bakal. Sakit rindu sama lo. Minum obat kalau sakit. Obat apa? Cinta yang tak tersembuhkan padamu? Kamu mabuk ya? Iya, aku mabuk. Minuman apa? Bikin melayang begini. Cintaku yang abadi untukmu. Aduh, aku benar-benar gila. Tuan Lin gua. Kamu cuma mau ikut aku pulang kan? Boleh saja. Turun dan ambilkan uangku, bagaimana? Baik, sayang Luo 11. Cepetan, nyetir. Nona, nggak nunggu pacarmu? Gila ya kamu nggak lihat? Ayo pergi. Apa yang terjadi? Gas aja. Waduh, mobilnya berasap. Wajah. Dasar Iron Man. Hei, Jangan-jangan kamu pernah latihan tinju pasir besi? Masih bisa bela diri apa lagi? pria tua mendorong gerobak, Dewi Kuan Im duduk di teratai, jari penuh kepekaan. Stop. Sudahlah, namanya saja sudah ribet. Gak ribet, nanti malam aku punya waktu untuk sayang Luo 11. Tunjukkan satu persatu. Kamu nggak usah panggil aku sayang Luo 11. Agak norak, panggil saja Luo 11. Baik, Luo 11. Kamu jago bela diri, gimana kalau mulai sekarang? Jadi pacar kontrak sekaligus bodyguardku? Kalau ada yang ganggu aku, pukulin dia. Kalau aku yang ganggu orang, pukulin juga dia. Intinya, aku adalah segalanya bagimu. Kamu harus setia padaku seperti budak. Bukan seperti budak, aku memang budak. Baik, soal gaji, kamu mau berapa? Cukup diisi ulang baterainya. Nona, sekarang kita mau kemana? Pergi ke mall dulu, ganti baju dia. Pacar robot yang kubangun dengan ratusan miliar, di mana dia? Siapa yang bisa kasih tahu? Nona, 009 mematikan pelacaknya. Lautan manusia. Sulit dicari. Kalau nggak ketemu, aku ubah kamu jadi robot. Nona, sebenarnya hari ini sistem baru saja menerima sebuah pesan tentang 009. Pesan apa? Linincio. Memulai mode pacaran. Aku sedang memecahkan program utama, asalkan bisa menemukan verifikasi identitas Nyonya 009, maka bisa menemukan 009. Maksudmu, pacar robotku bersama wanita lain menjalankan program pacaran. Ya, Hahaha. Bagus sekali, pacar robotku malah memberikan cinta pertamanya. K wanita lain. Selama ini, aku yang merebut milik orang, kali ini malah ada orang berani merebut milikku. Nona, jangan marah. Cari, dalam seminggu harus kembalikan padaku. Ya. Nona. Ini jadi menarik. Ayah, perkenalkan. Ini pacarku, Lin gua. Kamu masih berani bicara?
Susah payah kami menikahkanmu dengan keluarga kaya. Kamu malah membatalkan pernikahan, membawa pria liar ini pulang. Muka keluarga Song sudah kau koring. Perempuan murahan tetap murahan, dia tidak punya malu, itu urusannya. Tapi dia menyeret keluarga Song, sampai saham keluarga Song dihentikan. Benar-benar pembawa sial. Ayah memarahiku, aku bisa sabar, Liu Huijun. Kamu, ibu tiri yang naik dari selingkuhan, pembunuh ibuku. Dasar apa kau berani memarahiku? Kamu, Kurang ajar. Berani-beraninya bicara seperti itu pada ibumu. Ibuku? Dia pantas? Tadi malam Song Lukiao memasukkan obat ke airku. Membuatku pingsan, diam-diam mengantarku ke mobil pengantin. Hal ini. Liu Huijun, kamu yang menyuruh, kan? waduh, kakak, jangan salah paham sama mama. Aku pikir keluarga Hi adalah yang terkaya di Nancheng. Hi Shaoqing ITU. Putra sulung keluarga Hi, kakak kok tidak mengerti. Sampai menolak pernikahan ini, aku juga demi kebaikan. Keluarga Song. Kalau kakak benar-benar marah, pukul aku saja untuk meluapkan emosi. Siap. Kamu berani memukul anakku? Loh, dia sendiri yang bilang, kita semua dengar, kan? Aku baru pertama kali dengar permintaan sebodoh ini. Kamu, Apa kamu, Liu Huijun, ku beritahu padamu. Aku sudah lama menahan kalian, ibu dan anak. Sejak ibuku mengandungku, kau menggoda ayahku hingga berselingkuh. Membuat ibuku depresi dan bunuh diri, membuatku dari kecil hingga besar. Meski di rumah sendiri, hidup seperti orang yang numpang tinggal. Sekarang, kau bahkan ingin menggunakan pernikahanku sebagai alat tukar untuk transaksi keluarga. Dengar, kau bermimpi. Kakap, di matamu, apakah aku masih ada sebagai ayahmu? Ayah. Lalu di matamu, apakah aku pernah ada sebagai anakmu? Dari kecil, aku selalu berusaha menjadi yang terbaik, masuk sekolah ternama. Mendirikan perusahaan, menjadi CEO wanita termuda. Semua itu hanya agar kau mau memandangku. Tapi kau, apa yang kau lakukan? Kau malah menikahi pembunuh ibuku, membawanya ke rumah ini. Damn. Dasar binatang. Kau berani memukulku? Lin Gua, apa yang kau lakukan? Dia ayahku. Kau bilang, siapapun yang berani menyakitimu, akan kuhajar. Bagus sekali. Ayah, maaf ya. Lin Gua kami ini memang sifatnya begitu, agak keras kepala, tidak tahu batas. Tolong jangan marah padanya, ya. Dasar binatang. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi anakku. Aduh, ayah marah nih. Lin Gua, cepat minta maaf sama ayah. Ya, Kau mau PA? Aku bilang ya. Aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Kalau begitu, baiklah. Karena ayah kami sudah memaafkan Lin Gua. Urusan ini selesai sampai di sini. Pernikahan dengan keluarga Hi sudah kubatalkan. Lagi pula, seluruh keluarga Song hidup dari perusahaanku. Asalkan kalian di masa depan bisa hidup tenang, uang untuk keluarga tidak akan kukurangi. Aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Aduh, Tuan, jangan banyak bicara. Jangan ganggu dia. Lin Gua, kita ke lantai atas. Lihat dia. Yes, mantap. Lin Gua, tadi kamu benar-benar hebat. Sejak kecil, hidupku selalu tertekan. Hari ini adalah hari yang paling menyenangkan. Luo 11, selama aku ada. Aku tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Aku akan membuatmu bebas menjadi dirimu sendiri. Untuk itu, aku rela mengorbankan nyawaku. Dia siapa sebenarnya? Apakah ini pertanda dari ibuku di alam baka? Penjaga ksatria yang ditugaskan untukku? Kamu tidur di sini malam ini saja, biar mereka tidak curiga. Lin Gua, kamu sebenarnya siapa? Dari mana asalmu? Berapa orang di keluargamu? Kenapa tiba-tiba masuk ke hidupku? Aku dari jalur produksi. Kabupaten Liu Shui. Aku belum pernah dengar kabupaten itu sebelumnya. Katakan, apa tujuanmu mendekatiku? Tujuan? Hem. Melindungimu, menyayangimu, memanjakanmu, sepenuh hati. Melayani Luo 11 sayang. Dasar bodoh, jangan-jangan dia idiot?
Hem, kamu ingat kejadian sebelumnya? Benar-benar kehilangan ingatan. Sudahlah, mulai sekarang ikut kakak saja, hidup enak. Kakak yang menafkahimu, ajakmu keliling dunia. Tidak. Kamulah duniamu. Luo 11. Di matamu, seperti apa pangeran impianmu? Pangeran impianku harus selalu muncul saat aku membutuhkannya. Dan saat aku dalam bahaya. Melindungiku seperti dewa yang turun dari langit. Lingua. Aku mau mandi dulu, jangan mengintip ya. Lingua. Luo 11. Pengering rambutku rusak. Tolong ambilkan yang cadangan di basement. Bisa? Tidak perlu, aku bisa. Bisa apa? Memperbaiki pengering rambut? Wah, pria lain seperti AC sentral, priaku. Bahkan seperti pengering rambut, dan hanya untukku. Sangat romantis. Oh, berotot, ini 8 atau 6 sih? Sudah, kering. Hem. Lingua, kamu melanggar aturan, tahu? Aku melanggar apa? Alis, mata, hidung, mulut, dan otot perut yang kencang ini. 8 ABS, hei, semuanya melanggar aturan. Selain mengeringkan rambut, kamu bisa apa lagi? Aku punya banyak kemampuan, bisa kutunjukkan padamu. Lingua, Jangan mendekat, jangan, Lingua sialan, berhenti. Ayo Luo 11, awalnya mungkin sedikit sakit. Tapi sebentar lagi akan nyaman, kita selesaikan dengan cepat. Aduh, jangan, tolong, aduh. Tolong aku, jangan, tolong, aduh. Masa sih? Di rumah. Mainnya ekstra ya? Aduh, aduh, Lingua, kasihani aku. Aku mohon. Tahan, kalau aku udah mulai, minimal sejam. Dasar jalan. Kok bisa beruntung banget sih, HMPH? Wah, aduh, haha. Wah. Aduh. Lingua, ini semua karyamu? Tentu saja. Suka? Suka. Kelopak-kelopak ini, dari mana asalnya? Bangga Hydrangeaku. Hasil tangan Master Meiji lo. Aduh, Kau yang melakukan ini? Maaf. Cantik. aduh, ada apa ini? Aduh. Kiao Kiao, putriku, ada apa? Ibu, bunga hidrang aku. Dibabat botak sama si brengsek Lingua itu. Gak apa-apa, baiklah,
Ayo. Song Luoshi, kau. Kau keterlaluan, bagaimana bisa kau memperlakukan adikmu seperti ini? Dia sengaja, dia tahu aku sayang banget sama bunga itu. Pasti dia yang menyuruh pacarnya melakukan itu, Bu. Sudahlah, kan cuma bunga, aku ganti deh. Ganti? Bagaimana bisa kau ganti? Itu kan hasil tangan Master Magia. Hasil tangan Master Magia. Baru bulan lalu meninggal. Pas banget, taburkan kelopak di perjalanan ke alam baka. Sekalian antar Master Magie. Kau. Nih, ini 100.000. Hari ini kakak lagi baik hati. 100.000 aja mau melunasiku? Nggak mau ya udah. Untung deh. Maaf, coba deh masakanku, sebagai permintaan maafku. Putri. Segar banget, kayaknya enak. Segar banget ya. Baru saja disembelih pagi ini, jadi masih segar. Babi peliharaanku dari Inggris. Babi peliharaanku. Kamu berani mengubah hewan peliharaan ibuku menjadi babi guling? Tapi baunya enak sekali. Terima kasih, Lingua, sebelumnya di rumah. Mereka berdua, ibu dan anak, selalu menggangguku. Kali ini, aku akhirnya bisa membalaskan dendam, aku belum pernah melihat. Mereka berdua, ibu dan anak, begitu kacau, HPH. Kalau begitu, apa hadiah untukku? Hadiah apa yang kamu inginkan? Sebuah ciuman. Perasaan saat pertama kali bertemu denganmu, sangat indah. Aku merindukannya. Mimpi kali, tidak tahu malu. Oh, Tapi, cium di sini boleh. aku ingin sekali lagi. Baiklah. Nona besar, aduh, sakit. Nona Li, apa salahku padamu? Kasih tahu dong jalan keluar. Tuan He. Orang ini. Aku hanya tahu namanya Lin Jiu. Pacarnya Song Luo 11. Hari pernikahanku, dia yang mengacaukannya, sampai aku tidak bisa menikahi Song Luo 11. Sepertinya dia yang memulai verifikasi pacar 009. Dia siapa sih? Dia adalah Nona Song dari Nancheng, lulusan sekolah ternama. Insinyur kecerdasan buatan top. Di bawah namanya ada perusahaan publik, namanya Technology Luoshi. Nona Li, maafkan aku, yang aku tahu. Sudah kuberitahu semuanya, Nona Li. Teknologi Luo 11 ini akan segera mengadakan peluncuran robot cerdas generasi baru. Saat ini satu-satunya di dalam negeri yang bisa bersaing dengan grup Shengxi kami di bidang AI, kekuatan baru. Song Luoshi. Technology Luoshi. Minarek. Sepertinya dia bisa sedikit menjadi lawanku. Tapi aku akan segera membuatnya tahu. Menjadi lawanku sangat menakutkan. Hahaha, Pas Song. Robot Adam 1 sudah siap dioperasikan. Konferensi pers akan digelar jam 10 pagi ini. Bapak sendiri yang akan berinteraksi dengan Adam 1. Pasti akan menggemparkan rekan media. Saham perusahaan Luo 11 Tech kami pasti akan meledak. Sangat sulit, Dr. Lee. Waha Boss Song Backenda. Chip dan sirkuit terintegrasi Adam 1. Semua desain Bapak, saya cuma numpang pamor. Bapak terlalu sungguh-sungguh, silakan sibuk dulu. Iya baik, silakan lihat-lihat. Konferensi peluncuran robot pintar generasi baru ini sangat penting bagi kami. Andai saja Dr. Cui ada, pasti dia akan memberikan banyak bimbingan. Kamu kenal Dr. Cui? Tentu, Dr. Cui adalah dosen kampus saya. Dulu setelah dirikan perusahaan, sudah sering undang dia. Sayangnya, tidak pernah berhasil. Wahai sayang Luo 11, lama tak jumpa. Hanjia, kenapa kamu datang? Kenapa tidak, Bo? Hari ini, kan hari besar peluncuran robot baru perusahaan kami.
keluarga Han sebagai pemegang saham di belakang layar, dan saya, sebagai sahabatmu, tentu harus datang. Tak ada untungnya tidak pagi-pagi, jujur saja, apa maumu? Aku suka sekali kejujuranmu, baiklah. Konferensi peluncuran produk baru hari ini, saya ingin gantikanmu jadi host di panggung, interaksi langsung dengan Adam 1. Haha. Wah, menarik sekali, chipnya kan saya yang desain. Sirkuit integrasi saya yang urus, pengembangan produk. Juga saya yang pimpin, sekarang konferensi diganti kamu yang jadi, bagaimana? Kerjaannya saya yang lakukan, tampangnya kamu yang pasang, kamu kotak alat tulis ya. Kamu, Song Luoshi, jangan lupa. Keluarga Han kan pemegang saham. Kedua Luo 11 Tech, bahkan dana penelitianmu juga saya yang keluarkan. Ngomong-ngomong, kamu juga tahu, kan pemegang saham kedua. Pemegang saham terbesar Luo 11 Tech siapa? Ya. Sepertinya saya, Song Luo 11. Dan kamu harus tahu, asal saya mau, mulai besok. Saya tidak butuh uang satupun dari keluarga Han. Wah, Luoshi. Hari ini kamu agak beda ya? Kenapa? Karena ada pria tampan di sampingmu. Membantu menyokongmu? Kotak alat tulis ini membicarakan saya? Kamu. Baiklah Song Luoshi. Aku bisa mengorbankan kehadiran di acara peluncuran, tapi aku punya Permanent Castle. Kamu pasti tidak keberatan, kan? Tergantung suasana hatiku. Siapa namanya cowok ganteng ini? Kok kamu nggak kenalin? Sebagai sahabat, kamu kurang aja deh. Oh, aku lupa kasih tahu kamu. Dia itu. Namanya Lin Gua, pacarku. Meskipun dia suka manggil aku tuan. Oh ho ho ho. Aduh, malu banget, tapi kamu harus tahu. Anak manis memang begitu. Bikin orang merasa dia lucu, sekaligus bikin ketagihan. Tuan terlalu memuji. Luo 11, serahkan dia padaku. Aku bisa mengorbankan kehadiran di acara peluncuran. Oh Hanjia sayangku, aku benar-benar nggak mau mempermalukanmu, tapi kamu yang selalu memancing. Kamu benar-benar pikir bisa membawanya pergi? Hah? Aduh Luo 11, aku akui, kemampuan kerjaku memang sedikit di bawahmu, tapi soal pria, kamu benar-benar nggak tahu apa-apa. Aduh. Baiklah Hanjia, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu mau mencuri orangku, sama saja mencari malu. Kebetulan, aku ini suka mencuri pacar orang. Pria yang ingin menikahiku antri dari sini sampai Prancis. Dan kamu harus tahu, hanya wanita yang seksi yang bisa menarik perhatian pria. Kamu setuju, kan? Lingua. Nona kotak pensil, mungkin kamu salah paham. Pria-pria yang antri dari sini sampai Prancis itu, mungkin bukan ingin menikahimu. Tapi cuma mau email aja. Berani sekali kamu menghinaku, dasar pria brengsek. Aduh, Berani memukul pacarku? Cari mati ya. kamu berani memukulku? Luo 11, dia benar-benar sahabatmu? Sahabat sih nggak, musuh dalam selimut lebih tepat. Aduh. Aduh, Musuhmu adalah musuhku. diam aja ngapain? Habisi dia. Aduh. Aduh. Baiklah Song Luoshi, aku kasih tahu kamu. Keluarga Han akan menarik investasi. Tunggu saja kebangkrutanmu. Hanjia, sebagai pemegang saham mayoritas, aku kasih tahu kamu. Bukan keluarga Han yang menarik investasi, tapi aku yang membuat kalian selamanya keluar dari rapat pemegang saham. Katanya, telur rebus bisa menghilangkan memar. Nih, uang ini cukup untuk beli 100 telur. Ambil dan cepat pergi. Oh ya, jangan lupa kupas kulit telurnya. Luo 11, Hem, aku suka sekali dirimu yang sekarang, bebas dan semaunya. Keren banget. itu karena ada kamu. Selanjutnya, mari kita sambut CEO Luo 11 Tech. Sekaligus Kepala Insinyur Robot Cerdas Adam 1. Untuk mempresentasikan kemampuan super Adam 1, mari kita sambut. Selamat datang. Halo semua, robot masa depan adalah teman terbaik manusia. Mari kita sambut Adam 1 untuk menyapa kalian. Halo, aku Adam 1, selamat datang di acara peluncuranku. Baik.
Aku sudah menyuap staf Luo 11 Tech. Adam, Yi sudah dikendalikan hacker kami. Sebentar lagi. Kamu akan melihat Luo 11 tewas di atas panggung. Robot memberontak, membunuh majikan, berita ini. Sangat mengejutkan. Adam adalah robot cerdas generasi pertama. Untuk menunjukkan kecerdasannya, aku ingin bermain. Sebuah permainan dengannya. Adam, kita main. Batu gunting kertas, boleh? Baik Tuan. Kalau kalah, akan dihukum ya. Tidak masalah. Ayo, batu gunting kertas. Hahaha. Batu gunting kertas. Aduh. Kenapa robot menyerang majikan? Cepat foto. Kenapa bisa begini? Selesai, semuanya hancur. Teman-teman, tadi sebenarnya adalah candaan kecil dari perusahaan kami. Sebenarnya, robot yang ingin kami tunjukkan kepada teman-teman media adalah aku. APA. Benarkah? Dia robot? Namaku Zero Nine. Akulah robot generasi baru dari Luo 11 Tech. Baru saja aku tunjukkan contoh robot menyelamatkan majikan saat darurat. Aku menggunakan chip super 1 nanometer, dilapisi kulit manusia super realistis dengan algoritma super. Kemampuan bahasa mandiri dan kemampuan belajar super cerdas. Dia bahkan pergi membantu Song Luo 11. Logika bahasa ini adalah robot. Bisakah dibuat? Ini mungkin karena 009 diinjeksi dengan memori manusia. Jika robot memiliki kesadaran mandiri, apakah masih akan mematuhi perintah manusia? Konferensi pers hari ini selesai. Mohon teman-teman media segera meninggalkan tempat. Terima kasih. Sudah bubar. Sial, kalau bukan karena 009. Member Song Luoshi, teknologi Luoshi. Sudah hancur reputasinya, Song Luo 11. Sudah mati tanpa kuburan. Nona, sebenarnya Anda tidak perlu bermain permainan membosankan seperti ini dengan mereka. Kalau begitu ajarilah aku, 009 begitu hebat. Kau menyuruhku merebutnya secara paksa? Meskipun robot hanya mengenali satu majikan, tapi selama majikan ini mati, dia akan merestart sistem. Jadi, asalkan kita membunuh Song Luoshi, 009 secara alami akan kembali ke tanganmu. Apa yang kau katakan benar? Bagaimana aku berani membohongimu? Baik. Lakukan sekarang, aku tidak bisa menunggu sedetik pun. Seharusnya aku sudah menyadari, kau hanya sebuah robot, bukan? Kecerdasan, kemampuan, dan kebijaksanaanmu jauh melebihi manusia. Sayangnya, robot tidak memiliki perasaan. Kebaikanmu padaku hanya mematuhi perintah program utama, ya? Aku bahkan pernah berhayal. Kau adalah malaikat pelindung yang dikirim ibuku untuk menjagaku. Aku sangat bodoh. Di dunia ini, bagaimana bisa ada pria sempurna sepertimu? Lingua. Aku tidak tahu siapa yang merancangmu. Tapi aku berterima kasih padanya dan juga atas kehadiranmu. Tapi maaf, aku tidak menerima perasaan palsu yang diatur oleh program utama ini. Karena kau sudah menyelesaikan misimu. Setelah sadar, pergilah. Karena aku takut suatu hari aku akan benar-benar jatuh cinta padamu.
Berhenti. Nona, ini masih jauh dari rumah. Aku menyuruhmu berhenti. Ya, Ini adalah tempat pertama kali aku bertemu dengan Lingua. Sial, aku masih tidak tega meninggalkannya. Bertindak, jangan tinggalkan saksi. ya. Luo 11, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku. 009. Bukankah sebelumnya kamu selalu memanggilku Lingua? Dan juga, kenapa kamu meninggalkanku? Lalu kenapa kamu membohongiku? Aku tidak pernah, aku sama sekali tidak pernah membohongimu. Kamu masih bilang tidak. Kamu jelas-jelas adalah robot, tapi tidak pernah memberitahuku. Aku bukan robot. Dr. Cui pernah memberitahuku. Aku bukan robot. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Terang-terangan, ya? Aku sangat konyol berdebat dengan robot di sini. Luo 11. Lepaskan, kamu hanya seorang robot. Aku tidak butuh perasaan palsu seperti ini. Aku tidak peduli apa tujuanmu mendatangiku, atau siapa yang menciptakanmu. Sekarang, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Kalau dia tidak mau, aku yang mau. Kalau kamu sudah tidak menginginkannya, batalkan autentikasi pemilik wanita. 009, mulai sekarang adalah milikku. Kamu siapa? Putri dari grup Shengxi, Li Mezhen. 009 adalah robot pacar yang dibuat khusus oleh Dr. Cui untukku dengan biaya miliaran. Tapi karena suatu kecelakaan, dia hilang dan tanpa sengaja kamu temukan. Nona Song, kartu uji pacar robotmu sudah berakhir. Saatnya 009 kembali ke pemilik aslinya. Tangkap Jia. Lingua benar-benar dibuat oleh Dr. Cui? Adalah milikmu? Tentu, dia memang diciptakan untukku. Hanya aku yang pantas memilikinya. Tidak, kamu berbohong. Robot yang kamu pesan dari Dr. Cui. Yang 8 itu sudah dikirim tepat waktu. Dr. Cui telah menyelesaikan kontrak. Di Ceku, tertanam ingatan Cui Yunhan. Dr. Cui memberitahuku, aku bukan milik siapapun. Dan kamu adalah pembunuh Dr. Cui. Apa? Guru meninggal? Benar, dia. Dia menculikku ke markas grup Shengxi. Dr. Cui tewas menyelamatkanku. Hari ini sistemku restart. Baru saja ingatanku pulih. Li Meizen, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Memang iya, apa masalahnya? Ling Lingju, kau ada di Tanggon Song Luoshi. Sungguh sia-sia. Cepat kembali padaku. Kau memang milikku. Robot tidak punya perasaan, apa kau bisa membenci? Ah? Kau. Egg. Lingua. Kau membunuh Dr. Cui, aku akan balas dendam. Egg. Dia bisa marah. Robot ini punya perasaan. Berarti perasaannya padaku juga nyata. Kau jangan bunuh aku. Lingua. Jangan bunuh dia. Kekerasan tak menyelesaikan masalah. Kalau mau balas dendam, kita bisa melakukannya dengan elegan. Alahkan diri Anda. Kelompok Shengxi di belakangnya. Egg. Barusan kau bilang, kita? Ya, kita. Bersama kita balas dendam untuk Dr. Cui. Kau tak mengusirku lagi? Kalau kau pergi, aku bagaimana? Aku masih harus membawamu pulang. Untuk dibongkar dan diteliti. Hei, kalian anggap aku angin lalu ya? Pergi. Kalian tunggu saja. Akan kubuat kalian mati tanpa kuburan. Ayo pulang. Kau peluk terlalu kuat, sakit ya. Luo 11. Boleh aku gandeng tanganmu? Bodoh. Ini baru namanya gandeng tangan. Kau bilang di chipmu, diisi ingatan Cui Yunhan. Jadi sekarang kau robot Lingua. Atau Cui Yunhan? Chipku dan chip yang Dr. Cui tanam. Di otak Cui Yunhan. Bisa berbagi ingatan via cloud. Jadi, aku punya perasaan seperti pada ayah terhadap Dr. Cui. Lalu Liu Jian menyuntikkan kode robot percintaan dalam programku. Bisa dibilang, aku adalah Lingua. Sekaligus Cui Yunhan. Kalau begitu Cui Yunhan asli. Sekarang gimana?
Aku ingin menemuinya, ingin melihat. Apakah dia mirip sekali denganmu? Ibu, besok aku pergi. Oke. Guru benar-benar membuatmu menyerupai Cui Yunhan. Yunhan sejak muda mengalami kecelakaan mobil. Jadinya dia koma. Dokter Cui terus merasa bersalah. Karena tidak menjaganya dengan baik, makanya dia menciptakan aku. Berharap bisa menebus kesalahan sebagai seorang ayah. Kamu bilang di otak Cui Yunhan juga ada chip dan terhubung dengan chipmu lewat cloud? Artinya, ingatanmu juga dimilikinya. Luo 11. Hem. Jangan-jangan kamu suka sama dia? Loh, robot juga bisa cemburu? Aku. Bodoh. Tentu saja aku suka sama lingguaku. Cuma, sejak kecil aku kehilangan ibu terhadap dia. Oh, tapi kamu tanya, guru kenapa? Harus memasang chip juga? Di otak Cui Yunhan? Apa maksudnya untuk membangunkan orang koma? Di otak Cui Yunhan. Terpasang chip otak komputer generasi pertama Dr. Cui. Dia memang berniat memakai chip otak komputer untuk membangunkan otaknya yang tertidur. Sayangnya, belum berhasil. Dr. Cui sudah dibunuh. Tenang, aku akan meneruskan penelitian guru. Menyadarkan Cui Yunhan, dan dengan begitu, mengabulkan permintaan terakhir guru. Data penelitian chip otak komputer ada backup di motherboardku. Besok aku cetak untukmu. Oke. Bodoh. Tidak berguna. Robot yang kau buat untukku ini selalu melawanku. Kalau bukan karena dia, Song Luo 11 sudah mati tanpa jenazah utuh. Nona besar, ini bukan salahku juga. Salahnya Song Luo 11, dia mengaktifkan lebih awal. Autentikasi Nyonya Ma. Masih membantah ya? Mari kau. Nona besar, aku menemukan sebuah rahasia. Rahasia apa? Tunggu. Luo Shi, pulang. Ke papa juga tidak menyapa. Siap. Ada perlu, bilang saja. Dasar anak ini. Tuan, jangan marah. Saham Luo 11 Tech anjlok, sekarang Luo 11 adalah orang paling terkenal di kota selatan kita. Wah, Anda terlalu sungkan. Tapi, aku sudah bicara dengan ayahmu. Ada satu hal yang harus kami sampaikan. Luo 11, ibumu bicaranya blak-blakan. Jangan tersinggung ya. Gak apa-apa. Ibu bicara belak-belakan, lingua juga agak kasar. Asal nanti kalian bisa tahan saja. Kamu, berani sekali kamu bicara seperti itu pada orang tua. Sudah, biar aku yang bicara, Luo 11. Sekarang seluruh kota tahu kalau dia ini hasil buatanmu. Robot, kamu ini masih perawan, putri orang kaya. Setiap hari nempel sama dia, kalau sampai tersebar. Malu dong keluarga Song. Terus kenapa? Aku tidak takut memberitahu kalian, lingua adalah pacar robotku. Aku tidak hanya akan memberitahu seluruh dunia, tapi juga akan memproduksinya secara massal. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Aku tidak hanya akan memberitahu seluruh dunia, tapi juga akan memproduksinya secara massal. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Kakak, robot itu kan untuk jadi budak. Buat kerja aja. Kok dijadikan pacar? Memelukan sekali. Kau tidak punya malu, aku masih punya. Wah, anak selingkuhan kok masih ngomong malu. Kamu, Kalian cuma mau memaksaku meninggalkan lingua supaya bisa menggangguku kan? Aku tidak akan menyerah. kamu, Mau mengusir lingua dariku? Mimpi kali. Tuan. Kamu memang ingin membunuh ayahmu, baru senang ya? Betul. Aku senang melihat kalian marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu, Ayah, jaga kesehatan ya. Dadah. lihatlah dia. Ah, enak. Tekan lebih kuat di sini. Nah, punya robot sebagai pacar. Juga enak kok. Tampan, setia, penurut, kuat, dan tidak perlu punya anak. Mantap. Lingua, kamu punya fungsi lain nggak? Ada mode rumah tangga, mode terapi, mode darurat, mode perlindungan, mode rayuan. Loh, mode rayuan? Rayuan gimana tuh? Mode rayuan? Rayuan gimana tuh? Mau diaktifkan? Aku ingin mencoba kelemahanku.
Aktifkan. Ayo, ayo. Lingua, aku sudah pemanasan nih. Kamu mau pergi kemana? Mode rayuan, pengalaman 5 menit berakhir, rayuan singkat. Bisa memperbaiki sekresi hormon, merawat kulit, menunda penuaan. Rayuan berlebihan merusak tubuh. Aku akan ambilkan air cuci kakimu. Tapi aku ini. Lingua. Bukannya cuma robot jelek ini, aku. Apa aku mempermalukan manusia? Jangan marah, sabar-sabar, sabar sebentar langit terbentang luas. Mundur selangkah, semakin kupikir semakin kesal gak tahan sedikit pun. Lingua, kamu tunggu saja, hari ini kalau aku gak bisa bikin kamu short circuit, aku bukan Song lagi. Sungguh kesal. Dasar, gitu aja udah nggak tahan. Lawan aku, lihat aku nggak main-main sama kamu. Halo, Luo Shi. Kamu baik-baik saja Luo 11. Kamu baik-baik saja? Jing Chen, benar-benar kamu nggak mati. Pernikahan kita belum selesai, mana mungkin aku mati. Aku ingin bertemu kamu. Tempat yang dulu janji ya. Luo 11. Tiga tahun, mereka bilang kamu kecelakaan, meninggal. Aku pikir kamu nggak akan pernah kembali. Aku memang kecelakaan, mobil terbakar. Aku luka parah di sini, dokter bilang. Aku mungkin gak akan pernah bangun lagi. Sampai kemarin, keajaiban terjadi. Kamu benar-benar kembali. Apa aku nggak bermimpi? Kamu gak bermimpi, aku kembali Luo 11. Aku akan menikahimu, aku akan merawatmu seumur hidup. Luo 11. Siapa kamu? Kenapa menyakiti Luo 11? Kamu siapa? Lingua, jangan salah paham. Jing Chen, teman kuliahku, dia. Dia juga tunanganku. Dia bikin kamu sedih dan nangis, dia jahat. Bukan. Aku nggak sedih, aku terlalu senang. Kita 3 tahun lalu seharusnya menikah, tapi dia tiba-tiba kecelakaan. Aku selalu pikir dia sudah meninggal. Nggak nyangka, dia hidup kembali. Luo 11, aku kembali kali ini untuk menyelesaikan pernikahan kita 3 tahun lalu. Jangan sentuh Luo 11. Lingua, lepaskan! Lepaskan! Jing Chen, kamu tidak apa-apa? Lingua, kamu gila? Dia siapa bagimu? Dia? Luo 11, apakah dia pacar barumu? Tidak, bukan. Aku.
Lingua. Lingua sebenarnya adalah robotku. Oh, begitu. Aku tahu kamu selalu meneliti robot, tapi tidak menyangka. Cukup mirip ya. Sudah, Luo 11 ada aku yang jaga. Kamu bisa pulang. Sekarang Luo 11 ada aku yang jaga, kamu bisa pulang. Luo Shi. Lingua. Kamu pulang dulu. Ya. Lingua, aku. Dia benar-benar patuh padamu, lebih baik dari anjing. Jing Chen. Jangan bicara seperti itu tentang Lingua selama ini. Lingua sudah menyelamatkanku berkali-kali bagiku. Dia seperti keluarga. Sudah, jangan bahas dia lagi, aku ajak kamu lihat. Kamar pengantin kita ya? Kenapa kamu sendirian? Apa robot juga bisa patah hati? Li Meizhen, kenapa kamu di sini? Aku datang menghiburmu. Kita manusia kalau patah hati bisa gila. Bisa balas dendam. Aku penasaran, kalau kamu patah hati. Akan seperti apa rasanya? Dia tidak mau kamu lagi. Sementara aku selalu menunggumu. Aku tahu sekarang kamu sangat sedih, tapi aku punya cara untuk menghilangkan kesedihanmu selamanya. Apa? Sebuah ciuman, restart, membuatmu melupakannya selamanya. Kamu pembunuh Dr. Cui. Aku tidak akan membiarkanmu jadi majikanku. Dasar pengkhianat, Lingua. Akan kuambil kamu suatu hari nanti. Ini kamar pengantin yang kusiapkan untukmu 3 tahun lalu, suka? Aku. Jing Chen. Sudah lama kita tidak bertemu, 3 tahun ini. Sebenarnya banyak hal yang terjadi. Aku tahu. Maafkan aku. Aku tiba-tiba menghilang, pasti membuatmu sedih lama. Aku kembali kali ini untuk membalasmu dengan baik. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Kalau begitu, orang tuamu? 3 tahun lalu, mereka sangat menentang hubungan kita. Tenang, orang tuaku sangat senang saat tahu aku sadar. Mereka sudah menyetujui pernikahan kita. Lusa, mereka akan terbang kembali dari luar negeri untuk menghadiri pernikahan kita. Pernikahan? Kamu sudah memesan pernikahan untuk lusa? Tentu saja, kalau bukan karena lusa adalah hari ulang tahunmu. Aku tidak sabar menunggu sehari pun. Aku sudah memesannya. Hotel Grand Majesty, kita akan menikah di sana. Mengadakan pernikahan yang megah. Kita akan menikah di sana dengan meriah. Bukan, Jing Chen, urusan sebesar pernikahan. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku? Bukankah sekarang aku sedang berdiskusi denganmu? Tapi aku tidak punya persiapan mental sama sekali. Persiapan apa lagi? 3 tahun lalu. Kita sudah siap, Luo 11. Kamu tahu kenapa aku bisa sadar? 3 tahun ini. Setiap hari aku memanggil namamu dalam hati. Ini tekadku, kamulah yang menyelamatkanku. Luo 11, ini kedua kalinya aku melamarmu. Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Jing Chen. Kamu. Beri aku waktu untuk memikirkannya, ya? Karena robot itu hanya mesin tanpa darah dan daging. Tanpa perasaan manusia, Luo 11. Kamu tidak mungkin menikahi robot, kan? Aku hanya terlalu mendadak. Kamu hilang 3 tahun, tiba-tiba muncul. Lalu langsung melamarku. Beri aku waktu, ya? Jing Chen, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Luo 11, kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah alasan aku bertahan hidup selama 3 tahun. Tanpamu, lebih baik aku mati. Aku mohon, jangan lakukan hal bodoh. Untuk cinta, aku sudah mati sekali. APA lagi. Yang lebih bodoh dari ini, jangan percaya aku. Aku setuju. Luo 11, aku tahu, berapapun lama aku pergi. Aku adalah orang yang paling penting di hatimu. Tidak ada yang bisa menggantikan.
kamu kembali. Terima kasih untuk sarapannya, tapi aku belum lapar. Aku akan istirahat dulu di atas. Kemarin malam kamu pergi kemana? Aku menunggumu semalaman. Gu Jingchen. Dia membawaku ke rumah pernikahan. Dia melamarku. Lin Gua. Besok, aku akan menikah dengannya. Lin Gua, hentikan aku, kumohon. Selamat, Tuan. Besok, aku akan mengantarmu ke tempat acara. Setelah besok, kamu tidak akan membutuhkanku lagi. Baik. Aku sangat berharap kamu menentang pernikahan ini, sayangnya. Kamu tidak akan. Nona Li, Luo 11 sudah menerima lamaranku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bagus. Aduh, aku juga tidak tahu. Apa yang istimewa dari Song Luo 11 itu? Kalian semua tergila-gila padanya, sungguh membuat iri. Dengan sifatku, wanita seperti ini tidak mungkin. Kubiarkan hidup. Jangan lupa janji kita, Li Meijen. Jika kamu berani menyentuh Luo 11, keluarga Gu akan membuat Shengxi Group membayar 1000 kali lipat. Jika kamu berani menyentuh Luo 11, keluarga Gu akan membuat Shengxi Group membayar 1000 kali lipat. Tenang saja, Tuan Gu. Aku, Li Meizen, selalu menepati janji. Asalkan Song Luo 11 meninggalkan 009. Aku akan memberimu jalan. Besok kita menikah, bawa pulang. Robot sialan itu. Aku dan Luo 11 tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Waktunya sudah tiba, ayo pergi. Masih ingat pertama kali kita bertemu? Aku juga memakai baju seperti ini. Kamu kabur dari pernikahan, aku bertemu denganmu. Itu adalah momen paling romantis dalam hidupku. Lin Gua. Terima kasih. Luo 11. Kali ini, apakah kamu masih akan kabur dari pernikahan untukku? Ini bukan kamu menjalankan program kepatuhan, ini adalah kata hatimu yang sebenarnya. Benar, kan? Luo 11, aku mencintaimu. Cepat pergi, waktu baik hampir habis. Song Luo 11, aku mencintaimu. Jingchen, maafkan aku. Orang yang kucintai adalah Lin Gua. Aku tidak bisa menikah denganmu. Mana dia?
Berhenti. Akhirnya aku tahu. Mengapa Luo 11 menyukaimu? Jika tidak melihatnya sendiri, sangat sulit bagiku untuk percaya. Kau ternyata adalah seorang robot. Dan aku. Ternyata dikalahkan oleh seorang robot yang mencuri pengantin baruku. Jing Chen, maafkan aku. Tapi aku tidak ingin membohongimu seumur hidup. Ini adalah pilihan Luo 11, dan juga pilihanku. Namaku Lingua, aku bukan robot. Kau menang. Luoshi. Aku memaksamu menikah, sebenarnya untuk menyelamatkanmu. Li Meisen ingin membunuhmu. Dia tidak akan melepaskanmu. Kekulai. Kau meninggalkan Lingua. Li Meisen adalah dalam pembunuh guru kita. Dr. Cui, aku juga tidak akan melepaskannya. Apa? Dr. Cui Dibuna Ola Li Meisen? Benar. Aku punya bukti. Tangkap dia. Kau harus melupakan bahwa dirimu adalah robot, hanya dengan begitu. Kau bisa hidup seperti manusia. Ternyata guru kita benar-benar dibunuh oleh Li Meisen. Sampai mati. Kalian pergi saja, aku akan membantu kalian. Menghadapi Li Meisen. Lingua. Jaga baik-baik Luo 11. Jika tidak. Sampai mati pun aku tidak akan melepaskanmu. Cincin legenda pink ini, kubeli untuk Luo 11. Nanti, kau yang memakainya untuknya. Gu Jingchen. Kau orang yang baik. Jing Chen. Terima kasih. Kamu harus ingat, Aku akan selalu menunggumu. Tunggu. Ada apa? Mode fisioterapi, aku mau pijat. Masa sih? Di saat seperti ini, dengan suasana begini, kamu mau pijat? Kenapa? Kamu mau melawan perintah? Aku tidak mau pergi, tolak perintah. Hei, kamu punya kesadaran sendiri, berani juga membantah. Apa kamu robot? Tentu saja. Tapi, Li Meisen menyuruh insinyur memasukkan 81 teknik bercinta ke dalam sistemku. Apa kamu mau mencoba? 81 teknik? Ya ampun. Pagi Lingua. Sayang Luo 11, silakan sarapan. Terima kasih. Kamu hebat ya, setiap kali masak sarapan selalu berbeda. Di program utamaku ada 2000 resep. Masakan berbeda, satu hari satu resep, bisa dijamin. 6 tahun tidak berulang. Sungguh hebat. Gua-guaku, kok bisa hebat sekali ya? Enak banget, kamu tidak makan? Aku robot, hanya bisa bekerja, tidak perlu makan. Oh iya, aku lupa. Lingua, suatu hari nanti aku pasti akan memproduksimu secara massal. Agar semua saudara perempuan di dunia bisa dapat satu, biar para pria sialan itu menangis semua. Kamu pakai baju formal begini, mau pergi kemana? Iya kan? Cantik kan? Aku kasih tahu ya, hari ini perusahaan kita mengadakan tender proyek industri AI cerdas penuh. Karena terakhir kali, di acara peluncuran robot, kamu bersinar sangat terang, jadi kali ini, perusahaan teknologi Luo 11 punya peluang besar untuk menang tender, dan jika kita bisa mengalahkan grup Shengxi, tidak perlu takut lagi pada Li Meisen. Grup Shengxi juga ikut tender? Luo 11, Li Meisen. Dia licik dan jahat, kamu harus hati-hati. Tenang saja, kali ini aku akan menggunakan kekuatanku sendiri. Mengalahkan Li Meisen secara langsung. Ini bukan Nona Li? Wah, Nona Li, pemenang tender kali ini. Pasti grup Shengxi, kan? Betul, betul. Siapa yang bisa jadi pesaing grup Shengxi? Nona Li, berapa persen peluang menangmu kali ini?
Teknologi AI adalah teknologi inti grup Shengshi. Di bidang ini, tidak ada pesaing. Peluang menang, 90%. Sisakan 10% untuk rekan sejawat, sebagai bentuk penghormatan. Tapi belakangan ini, grup Luo 11 juga cukup kuat. Produk 009 yang dikembangkan grup Luo 11, alias Lingua, memang sangat hebat. Tapi sayang, sebenarnya dia milik kami. Produk pengembangan grup Shengshi. Siapa bilang Lingua adalah produk grup Shengshi? Boss Kong, Grup Shengshi, dan Luo 11 Tech adalah dua kandidat utama. Tender kali ini, jangan sampai ada masalah. Grup Shengshi adalah perusahaan lama. Luo 11 Tech adalah pendatang baru yang sedang naik daun, pemenangnya. Pasti dari dua perusahaan ini. Aku juga bingung mau memilih siapa. Nonton saja dulu. Kakak, Lingua adalah guruku. Dikembangkan sendiri oleh Dr. Cui, tidak ada hubungannya dengan grup Shengshi. Kalau kamu bilang Lingua adalah produkmu, coba panggil dia, lihat dia jawab atau tidak. Kalau kamu bilang Lingua, coba panggil dia, lihat dia jawab atau tidak. Nyonya Li, panggil saja, coba panggil. Nona Li, jangan-jangan kamu hanya omong kosong? Nona Li, jangan-jangan kamu tidak berani memanggil? Eksekusi perintah nomor 3. Panggil saja, Lingua, eksekusi perintah nomor 3. Pergi. Kamu cari mati. Kakak, jangan marah. Lingua kan hanya robot, kecerdasannya paling-paling setara anak 5 tahun, tidak tahu batas. Tidak sopan, bicara seenaknya. Aku minta maaf atas namanya. Nanti aku akan melatihnya dengan baik. Ya, mana mungkin aku berselisih dengan robot. Adik Luo 11, pesta sudah dimulai, ayo kita bersulang untuk Ketua Kang. Baik. Ketua Kang, bagaimana menurut Anda tentang proposal Grup Shengshi? Bagus. Ketua Kang, bagaimana dengan proposal kami dari Luo 11 Tech? Apakah Anda puas? Puas. Song Luo 11, apa gunanya kau buat proposal? Sia-sia saja, dibandingkan dengan grup Sheng kami. Ini bunuh diri. Kakak, di depan Ketua Kang. Seharusnya kau lebih rendah hati, bukan? Keluarga Li kami turun-temurun konglomerat, sejak aku lahir. Tidak pernah tahu artinya rendah hati. Benar, lahir di keluarga terpandang seperti ini. Kalau masih kalah dariku, itu benar-benar memalukan. Sudahlah, Bos Song, Nyonya Li. Mari kita minum dulu. Baik. Aduh, bagaimana bisa ceroboh seperti ini? Biar aku bersihkan. Aduh, maaf, adik, kakak tidak sengaja. Kau licik sekali. Terus apa? Di depan banyak orang, lebih memalukan kalau kau tidak bisa mengendalikan diri. Luo 11, tender akan segera dimulai. Ganti gaun dulu. Kau tunggu saja. Luo 11. Kau berhenti di situ. Bos Song, kau baik-baik saja? Catch your Kong. Song Luo 11 terlalu ceroboh, membuatmu kaget. Mari kita ke sana, bahas detail kerjasama. Li Meisen. Song Luo 11, aku akan membunuhmu. Luo 11, hebat Luo 11. Nona Bizar. Ketua Kang, dua nona besar ini. Sungguh kasar, ini tidak pantas.
Baiklah, lagi pula aku juga bingung harus memilih siapa. Siapa yang menang, dapat proyeknya. Tak kusangka tender tinggi seperti ini. Ternyata ditentukan dengan cara seperti ini. Luo 11, semangat. Luo 11 semangat. Cubit paha dalamnya. Ya, benar, benar. Pelanggaran. Menggigit. Wasit. Tidak ada wasit, ini pertarungan bebas. Song Luo 11, aku tidak akan memaafkanmu. Dah. Lawan aku. Aku bisa menghancurkanmu. Lawan aku. Aku bisa menghancurkanmu. Hah. Hei, bukannya kamu bilang kekerasan gak bisa menyelesaikan masalah? Kekerasan emang nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa bikin aku lebih tenang. Bos Song, selamat ya. Jujur aja, aku bingung mau milih siapa. Sekarang Limasian Odar Kaluar, aku mungkin. Negara Dachau, untuk proyek AI Pintar Industri. Tender pemenangnya adalah Grup Teknologi Luo 11. Terima kasih. Boss Song, Luo Shitek. Bisa kasih tahu nggak rencana penelitian selanjutnya? Proyek penelitian selanjutnya Luo 11 Tech adalah chip otak komputer, satu-satunya cara buat nyelamatin pasien koma. Guruku, Dr. Cui, udah selesaiin teorinya. Aku akan terusin perjuangannya, dan berdasarkan teorinya, bakal kembangkan generasi kedua chip otak komputer. Wah, bagus banget. Chip otak komputer, nggak nyangka. Nanti otak manusia bisa terkoneksi sama komputer. Dr. Lee, ini rancangan perbaikan chip otak komputer generasi kedua. Aku udah reprogram, kamu cepet buat sampelnya. Kalau berhasil, ini bakal jadi terobosan besar. Boss Song, kamu emang jenius banget. Dalam waktu singkat, udah bisa bikin programnya. Sebenarnya ini sebagian besar hasil penelitian. Dr. Cui, aku cuma nerusin aja. Ya udah, cepetan sana. Jangan khawatir, Boss Song, dalam 2 bulan. Aku dan tim teknik pasti bisa bikin sampel. Oke. Kalau chip otak komputer generasi kedua berhasil, Chu Yunhan bisa sadar. Kamu mungkin gak butuh aku lagi. Apa sih? Bodoh. Hari-hari ini. Kita kerja terus, hari ini aku ajak kamu santai. Mau kemana? Aku pengen pindah dari rumah, ayo kita beli rumah. Oke. Loh, Dr. Lee. Kamu lihat-lihat dulu. Sebentar aku datang. Oke. Wah. Ini bukan Chu Yunhan? Teman lama. Kok ada waktu main ke kompleks villa kita? Aku bukan Chu Yunhan. Aduh. Orang penting biasanya mudah lupa. Kamu belum terlihat penting. Sudah lupa teman sekelas lama? Yang Wei. Diwen, namaku Yang Wei Min. Satpam mana? Satpam mati di mana? Kepala yang, kamu ngapain aja? Orang miskin kayak gini. Dibiarkan masuk, kenapa nggak ditahan? Aku mau beli villa, kenapa harus ditahan? Belly Villa? Aku tahu banget kondisi kamu. Waktu SMP, kamu kecelakaan sampai jadi vegetatif. Sekarang masih bisa berdiri. Itu benar-benar keberuntungan. Aku ingat, waktu itu seluruh sekolah menyumbang untukmu. Berani banget mau beli villa. Nggak takut lidahmu putus? Yang Wei, aku mau beli villa buat rumah pernikahan. Yang Wei Min. Namaku Yang Wei Min. Nggak takut aku tampar? Cewek mana yang buta? Sampai mau sama kamu? Cepat pergi. Aku. Putri keluarga Song, Song Luo 11. Menurutmu mataku buta? Aduh, sekarang orang sembarangan berani pura-pura jadi putri keluarga Song. Putri keluarga Song buta mau sama orang sakit-sakitan. Kalian, cari tempat yang sejuk aja sana. Yang Wei. Gak nyangka mulutmu masih tajam begini. Yang Wei Min. Namaku Yang Wei Min.
Chu Yunhan, kamu ingat baik-baik. Dia mengira kamu Chu Yunhan. Chu Yunhan, waktu SMP dulu. Kamu selalu pakai kepintaran buat kasih julukan jelek. Guru juga selalu membelamu, sayangnya nasib berubah. Lihat kamu sekarang, hidup menyedihkan. Aduh, sebagai teman sekelasmu, aku malu. Dari kecil kamu selalu pakai uang ortu. Sering ngebully teman, sampai sekarang juga gitu. Gak takut dibalas? Hah? Uang adalah segalanya, sekarang mereka. Malah penjen diket-diket aku, siapa yang berani balas? Aku sekarang kepala bagian, sebentar lagi jadi manajer. Gaji setahun ratusan juta. Di kota ini, aku orang kelas atas. Kamu si miskin, kecuali kamu bisa dapatkan sugar mommy. Kalau tidak, naik roket pun kamu tak bisa mengejarku. Mata duitan. Kami kesini untuk beli villa. Bukan untuk diteror olehmu. Pakai barang KW dari pasar loak. Berani-beraninya mengaku sebagai putri keluarga Song, mau beli villa? Berani verifikasi dana? Kalau di kartu, tidak ada 20 juta, kalian berdua. Pergi sejauh-jauhnya. Baiklah, verifikasi dana ya. Aku yang temani kamu. Lumayan percaya diri, ke sini. Manajer Kian, si miskin ini mau verifikasi dana. Bantu cek ya. Kalau memang miskin, jangan buang-buang waktuku. Aku sibuk. Manajer Kian, sudah datang. Ini teman SMP-ku, baru dapat sugar mommy. Cek kualitas sugar mommy-nya. Oh, budget rupanya. Kalau begitu, aku temani kamu nonton drama. Kalian berdua selesai belum? Dua lelaki. Di sini bergosip, tidak jijik? Kamu, keluarkan kartunya. Ini, tidak mungkin. Ada apa manajer Kian? Apa kartunya kosong? Maaf Nona Song, saya buta mata. Mohon ampunan, Manajer Kian. Nona APA? Kamu gila? By Milliar. Kamu, yang W, ya? Iya. Anda bilang apa, saya jadi apa? Oh, aku dan Yunhan itu teman sekelas. Kehadiran Anda hari ini sungguh Membuat tempat ini bersinar. Tapi tadi aku dengar kamu bilang, punya teman seperti Yunhan. Itu memalukan? Tidak. Yunhan dari kecil sudah hebat. Dia juara kelas, waktu kecelakaan. Aku bahkan menyumbang 5.000 untuknya. Sudahlah lo 11, kita lihat rumah saja. Tidak, aku suka lihat orang mata duitan. Dapat pelajaran. Kamu suka lihat orang kena hukum? Ah. Siap. Gimana? Cukup? Aduh, maksudku hukum figuratif, bukan beneran dipukul. Tapi sekarang juga sudah puas. Tuan Yang Wei. Maaf ya, tapi kami memaafkanmu. Verifikasi aset selesai, bisa kita lihat rumahnya sekarang? Iya, silakan, ini, lewat sini. Tadi direktur yang menyuruh kalian pergi. Kenapa balik lagi? Kami pergi, tapi kami balik lagi. Kejutan, kan? Bangsat. Ngapain kamu? Ngapain menghalangi Nona Song? Dasar mata duitan. Maaf ya, Nona Song, silakan lewat sini. Supervisor Yang Wei, budaya perusahaan kalian. Memang suka pilih-pilih orang, ya? Atasan tidak baik, bawahan ikutan rusak. Benar-benar atasan tidak baik, bawahan ikutan rusak. Tidak. Aduh, anak buah saya kurang paham, aduh. Nona Song, lihat, baru saja kamu bicara. Langsung tentang villa besar 2000 meter persegi. Ini, berkat Yunhan. Satu transaksi ini, saja cukup untuk hidupku setahun. Silakan lewat sini. Saya, tidak lihat tamu penting datang? Maaf Supervisor, saya baru saja mengepel lantai. Maaf. Kempangin tidak tahu diri. Kalau tamu penting terpeleset, gimana? Kamu dipecat.
Supervisor tidak bisa memecat saya. Anak saya sakit. Masih di rumah sakit sekarang. Keluarga kami hanya mengandalkan gaji saya. Kalau supervisor memecat saya, bagaimana kami hidup? Tidak mau hidup ya mati saja. Apa urusanku? Nona Song, ayo, saya bantu buat transaksi. Apa aku bilang transaksiku harus kamu yang urus? Nona Song, rumahnya juga saya yang tunjukkan. Tidak saya yang urus. Siapa lagi? Sekarang, saya mau beli satu villa 2000 meter persegi. Tunai. Pergi beritahu manajer Kian. Saya minta kamu yang urus transaksi ini. Ingat, harus kamu. Ingat. Harus kamu. Baik, saya segera panggil manajer Kian. Apa maksudmu ini? Mempermainkanmu, apalagi? Kamu, kalian. Aduh. Boss Song. Tuan Kui. Saya khawatir supervisor yang tidak bisa melayani dengan baik. Jadi, villa 2000 meter persegi ini, saya yang urus sendiri. Saya mau kakak di belakangmu yang urus transaksi ini. Manajer Kian, untuk transaksi sebesar ini, bagaimana? Harusnya dia diangkat jadi supervisor, kan? Tentu. Manajer Kian, saya yang bawa untuk verifikasi aset. Rumahnya juga aku yang tunjakin. Kau nggak bisa serahkan ini ke orang desa. Yang Wei, sekarang aku secara resmi memberitahumu. Mulai sekarang, kau dipecat dari perusahaan. Kakak Liu CCS sudah bekerja rajin dan tekun. Mulai hari ini, dipromosikan jadi manajer. Kau boleh pergi. Manajer, apa maksudmu? Aku kan manajer. Apa-apaan? Aku masih manajer perusahaan. Security. Usir dia keluar. Manager Qian. Bos Song, apa Anda puas dengan yang barusan saya lakukan? Lumayan, cukup bagus. Syukur deh. Kakak Liu, masih bengong aja? Cepat buat nota. Baik. Boss Song. Ini sampel generasi kedua. Brain Computer Interface terbaru kami, melalui konektornya, bisa menghubungkan otak manusia dengan komputer. Lewat kacamata ini, bisa mentransfer gambar dari otak. Beneran? Beneran bisa mengeluarkan memori dari otak? Dalam bentuk visual? Bisa. Coba aja. Boss Song. Silicon. Mama. Kamu ngapain? Kok setiap makanan cuma digigit sekali? Kamu habisin enggak? Ayahmu enggak mau kita. Kamu juga mau bikin kesal mama? Kamu mau apa sih? Bicara dong. Mau ngapain lagi? Mama, aku sudah coba semuanya. Yang ini paling manis. Mama, kenapa? Lucy. Mama enggak enak badan. Tolong beliin obat buat mama, ya? Mama, aku nggak mau pergi. Aku mau di sini nemenin Mama. Luo 11 anak baik. Ambil uangnya, beli yang ini. Sayang, cepat pergi. Jangan sampai ayahmu lihat. Mama, aku nggak mau pergi. Lucy. Sayang, cepat pergi. Uang sisanya, beli hamburger kesukaanmu.
Mau berapa banyak, beli aja. Hamburger? Beneran? Iya, janji. Saling kait kelingking, 100 tahun enggak boleh berubah, Cap. Bukan. Itu bukan. Jangan pergi. Mama, obatnya sudah kubeli. Jangan, MA. Kumohon, jangan diminum. MA, hamburgernya enak banget. Aku juga belikan untukmu. Luoshi. Maaf. Ibu tidak bisa turun dari tempat tidur untuk membelikanmu sendiri. Ebyo. Ibu minta maaf padamu. Ibu, kenapa? Ibu, kamu tertidur? Ibu, kenapa? Ibu, kamu tertidur? Ibu, bangunlah. Ebyo. Shuyan. Bangunlah. Ayah, kenapa ibu? Ibu baik-baik saja. Luo 11 yang baik, ibu. Ibu hanya tertidur. Ebyo. Ibu, hari ini hari ibu. Ayah bilang kamu tidur di sini. Ibu, kapan kamu bisa bangun? Ebyo. Lingua. Aku yang membunuh ibuku. Aku yang membunuhnya. Tidak. Luo 11. Bukan kamu. Tante yang depresi. Karena ayah selingkuh, dia jadi putus asa pada dunia ini. Boss Song. Apa pendapat Anda menjadi orang terkaya? Apakah chip otak benar-benar bisa menyembuhkan pasien koma? Apakah Anda khawatir robot akan menguasai manusia? Maaf, hari ini kami tidak menerima wawancara. Terima kasih. Tidak masuk akal. Bisa jadi orang terkaya? Dia pantas? Akulah orang terkaya. Dia tahu apa itu chaebol. Keluarga Li kami adalah keluarga terkaya tersembunyi nomor 1 di Daxia. Nona Bizer. Kamu datang tepat waktu. Aku berhasil memecahkan 009. APA? Aku memecahkan program utamanya. Menemukan perintah format dan perintah penghancuran diri 009. Kakak mesakkan perintah, Lingning akan die format. Semua ingatannya akan terhapus, dan dia tidak akan lagi mengenali Song Luo 11 sebagai tuannya. Kamu serius? Iya, benar. Asakan Lingning die format. Semua ingatannya akan menjadi milikmu. Bagus. Aku akan merebut kembali 009. Aku akan memperlakukan Song Luo 11 seperti kecoa. Dahaina dibawa ke Kiku. Klik, ini adalah teknologi yang digunakan saat kami. Chip otak komputer generasi kedua. Cukup ditanam di otak pasien, bisa membangunkan penderita koma. Chu Yunhan, saya serahkan pada Anda. Wah, Boss Song. Anda benar-benar dewa penyelamat. Saya sudah baca beritanya. Chip otak komputer bisa menghubungkan otak manusia dengan komputer. Kalau berhasil, ini akan menjadi keajaiban dalam sejarah medis manusia. Anda memilih rumah sakit kami, itu adalah kehormatan bagi kami. Tolong segera jadwalkan operasinya. Baik, akan saya atur sekarang. Chu Yunhan. Kita sebentar lagi bisa membangunkanmu. Aku hampir menyelesaikan wasiat terakhir Dr. Cui.
Lingua, aku ingat kau bilang ingatanmu. Dan dia saling terhubung. Kalau begitu, berarti di depannya, kita berdua. Tidak ada rahasia sama sekali. Aku selalu bertanya-tanya. Perasaan manusia yang kumiliki ini. Apakah benar-benar milikku? Atau milik Chu Yunhan? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa artinya jika dia bangun. Siapa sebenarnya yang menjadi pengganti siapa? Luo 11. Kau mencintai Lingua? Atau Chu Yunhan? Rupanya kau cemburu. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Tentu saja aku hanya menyukaimu. Mari bersulang untuk kesuksesan penelitian chip otak komputer kita. Minum. Aku tidak bisa minum alkohol. Loh, takut short circuit kalau minum? Bukan, aku tidak bisa mabuk. Buat apa minum? Temani aku minum. Minum. Coba lihat. Itu kelihatan seru. Ayo kita menari. Ayo. Ayo menari. Mari menari. Aku tidak bisa menari. Ikuti gerakanku. Ini dia. Lingua, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Sebelum kau hadir dalam hidupku, aku selalu yang dibuli dan diacuhkan oleh keluarga. Aku nggak punya siapa-siapa buat andalkan, nggak ada yang belain aku. Kamu tahu nggak sih? Sepanjang hidup aku, terpaksa jalan sendirian aja. Sekarang? Sekarang kamu datang, kamu andalanku. Sekarang. Siapa yang marahin, balas marah. Siapa yang gebuk, gebuk balik. Aku sama sekali nggak takut dia, semua karena ada kamu. Aku sekarang beneran seneng banget. Luo 11. Semua yang kamu punya sekarang, hasil usaha kamu sendiri. Kamu layak kok. Nggak. Ini semua berkat kamu. Kalau nggak ada kamu, ini semua nggak akan ada. Bisa ngalahin Li Meisen, itu sepenuhnya. Karena kemampuan kamu sendiri. Sok-sokan basa-basi sama aku. Gua, aku rasa, sepertinya sudah jalannya. Pasti ibuku dari surga yang ngirim kamu buat aku. Masa iya? Coba, kenapa aku bisa seberuntung ini? Kalau emang ada yang ngirim aku ke samping kamu. Yaitu pasti Dr. Cui. Kenapa bukan Li Meisen? Li Meisen. HM? Terus kenapa bukan Chu Yunhan? Chu Yunhan itu siapa? Luo 11. Ada aku, kedepannya aku nggak bakal biarin kamu nangis lagi. Yang sudah-sudah, biarin aja berlalu. Lingua, kamu tahu siapa? Pria paling sempurna di dunia? Siapa? Gu Jingchen? Bukan, tentu aja kamu dong. Terus, boleh nggak pria paling sempurna di dunia cium kamu? Tapi, wanita paling sempurna di dunia. Boleh cium kamu, loh. Luo 11. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lagi. Luo 11. Gua,
Aku cinta kamu, loh. Aku nggak pergi, aku mau minum lagi, Lingua. Santai dikit, kamu sekarang orang terkaya dunia, harus elegan. Aku nggak mau elegan. Petik 1 apel, nunggu kamu lewat depan rumah. Kasih ke kamu, biar kamu nggak haus. Aku juga nggak tahu kenapa. Lukanya belum sembuh. Aksi. Kosong 09, lama tidak berjumpa. Luo 11. Lingua, apa yang kamu lakukan? Kamu yakin formatnya tidak masalah? Jangan khawatir, Nona. Kata sandi format 009 adalah lagu anak Dr. Lee, Ku Yun Han. Format. Lingua tidak boleh berhenti. Lingua. 009, format selesai. Hebat. Nona, silakan mulai ulang autentikasi Nyonya. Tidak boleh. Autentikasi Nyonya selesai. Saya robot 009. Senang melayani Anda. Lingua. 009, sekarang aku adalah majikan barumu. Lee Mei Jen. Aku kedengenan, si Pat peluk aku. Linezen. Kembalikan Lingua padaku. Kembalikan padamu. Song Luo 11, kamu harus berterima kasih padaku. Tanpa aku, bagaimana mungkin kamu bisa bertemu 009? Apalagi ada kejadian selanjutnya. Dan posisi sekarang 009 kembali ke pemilik aslinya. Mimpimu harus bangun sekarang. Limezen, aku berikan perusahaanku. Semua penelitianku, semuanya untukmu. Apa saja. Aku mohon, kembalikan Lingua padaku. Sekarang selain 009, kamu tidak punya kualifikasi untuk bernegosiasi denganku. Si Karen Ningning sudah milikku. Kamu tidak perlu ada lagi. Mana dia? 009, apa yang kamu lakukan? Lingua, kamu tidak melupakanku, kan? Aku Luo 11 sayangmu. Bangunlah. 009, aku perintahkan lagi. Lepaskan. Kenapa dia masih melindungi ini? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Seharusnya setelah diformat, semua data memori robot akan terhapus. Ini, apakah data belum terhapus bersih? Hapus pecahan memori. Aku tidak boleh masih ingat. Ya, Lingua. Tidak ada pecahan yang tersisa. 009, aku majikanmu. Sekarang aku perintahkan. Bunuh wanita di depanmu ini. Lingua, aku Luo 11. Luo 11. Nona, lebih baik kita bawa Ling Ling Jiu pulang dulu. Aku khawatir nanti terjadi hal aneh. Ling Zhou, kau berani memberontak? Berani memukulku? Tuan, jangan sakiti dia. APA? Lingua, kau ingat aku, kan? Nona, lebih baik kita pulang dulu. Jangan nanti. Ingatannya benar-benar pulih. Itu akan merepotkan. Kali ini kau beruntung. Ling Zhou ke bawah dulu. Nyawamu. Kubiarkan untuk sekarang. Ayo pergi. Lingua. Jangan. Ling Zhou, kau masih ingat Lingua? Tidak ingat.
Lalu siapa yang paling kau cintai? Tuan. Bagus. Pijat selesai, ganti ke mode bercinta. Mode bercinta diaktifkan. Stop. Ini robot Sintayong kau buat untukku? Tidak mungkin. Ling Jiu, waktu kau dengan Song Luo 11. Bukan seperti ini. Cepat cari cara. Buat Nyonya Senang. Song Luo 11. Kau masih menyebut namanya? Kau takut dia tidak ingat? Maaf, Nona. Ling Jiu, tunjukkan yang terbaik, atau aku hancurkan kau sekarang. Ayo, mode kejutan romantis. Beri Nona kejutan. Mode kejutan romantis. Wow, sangat mengejutkan, sangat romantis. Siapa? Kau benar-benar sampah? Saya usahaku. Merebutmu kembali, lebih buruk dari 8 robot sebelumnya. Untuk apa aku memilikimu? Deteksi tingkat desibel Tuan meningkat. Peringatan marah. Solusi, hibur. Aktifkan mode rayuan kampungan. Tuan jangan marah, aku akan menyanyikan lagu untukmu. Sudah. Sampa. Lujian, bawa dia kembali. Tax reset. Jika tidak menemukan penyebabnya. Seperti 8 robot sebelumnya. Hancurkan. Siap. Lin Gua, apakah itu kau? Jing Chen. Lin Gua, dia tidak akan pernah kembali. Lupakan dia. Kamu sudah tahu semuanya. Aku tahu dia baik padamu, tapi dia toh hanya sebuah robot. Luoshi. Lupakan dia, anggap saja semua ini hanya mimpi. Setiap mimpi pasti ada saatnya terbangun. Tidak. Lin Gua pasti akan kembali. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia hanya robot, dia sudah direset. Dia tidak akan mengingatmu lagi. Tidak. Malam itu, Li Meizian ingin membunuhku. Dia tetap melindungiku, dia tidak melupakanku. Luo 11, semua yang bisa dia berikan padamu. Aku juga bisa memberikannya padamu, lupakan dia. Menikahlah denganku. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik dan mencintaimu seperti dia. Akan menjagamu seumur hidup, kita bahkan bisa punya anak. Memiliki keluarga yang sempurna. Semua ini tidak bisa diberikan Lin Gua padamu. Luo 11, menikahlah denganku, percayalah padaku. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mencintaimu dariku, setujui aku. Anggap saja aku memohon padamu. Jing Chen. Aku mohon, jangan lanjutkan lagi. Terakhir kali aku sudah memberinya kesempatan, kenyataannya. Dia sama sekali tidak bisa memberimu kebahagiaan, dia hanya membawa kesedihan. Bukan seperti itu. Jing Chen, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi kamu sama sekali tidak mengenal Lin Gua. Cinta Lin Gua padaku sangat berbeda denganmu. Meskipun dia bukan manusia, tapi dia mencintaiku. Cintanya tanpa pamrih, murni. Setiap kali aku dalam bahaya, dialah yang berani maju, rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanku. Sekarang dia diculik, bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Aku tidak akan menyerah padanya. Aku pikir karena aku pergi terlalu lama, kamu terlalu kesepian. Sehingga jatuh cinta pada Lin Gua. Sekarang tampaknya, aku benar-benar salah. Jing Chen. Maafkan aku. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka kamu harus merebutnya kembali, bukan di sini. Mengeluh. Luoshi. Ini tidak seperti dirimu.
Tapi bagaimana mungkin aku sendirian bisa melawan keluarga Li? Bagaimana jika ditambah dengan keluarga Gu? Kau mau membantuku? Jika tak bisa menikahimu, setidaknya aku ingin melihatmu bahagia. Aku rela melakukan apapun untukmu. Jing Chen. Terima kasih. Jika kita bisa merebut kembali Lingua, aku bisa mencoba memulihkan ingatannya sebelum data tertimpa. Aku dan dia mungkin masih ada kesempatan. Kita harus cepat. Aku sudah menyelidiki keluarga Li. Lingua Time Bill, All Lovely Nation. Tanpa perasaan maupun ingatan. Li Meisen sangat tidak puas dengan ini. Liu Jian sudah mematikannya dan memasukkan ke mode hibernasi. Jika setelah direset masih tidak memenuhi harapan, mereka akan menghancurkan Lingua. Tidak boleh, kita harus cepat. Keluarga Li. Keluarga Li adalah konglomerat turun-temurun, punya banyak preman. Aku akan mengerahkan semua personel grup. Jangan khawatir tentang preman mereka. Tidak boleh ditunda. Malam ini jam 12, aku akan bawa orang menyerang pintu depan gedung Shengxi. Kau menyusup lewat belakang. Lingua ada di laboratorium. Bisa tidak membawanya keluar, tergantung jodoh kalian. Jing Chen. Sungguh terima kasih. Bos Song, operasinya sukses. Chu Yunhan mungkin bangun kapan saja, nanti. Kami akan mengatur terapi rehabilitasi untuknya. Aku sangat percaya padanya. Sudah bekerja keras, Dr. Lei. Tapi sekarang, aku ingin berdua saja dengannya, boleh? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Agar tidak mengganggu istirahat pasien. Mengerti. Chu Yunhan. Aku sedih harus berpisah denganmu seperti ini, tapi mungkin ini terakhir kalinya aku menemuimu. Karena aku juga tidak tahu apakah aku bisa kembali. Malam ini, aku akan menyerbu gedung Shengxi. Aku harus menyelamatkan Lingua. Maksudku jika aku benar-benar tidak kembali, kuharap setelah kau bangun, kau bisa mewarisi cita-cita guru. Terus mengembangkan chip otak komputer kita. Kawan-kawan, Li Meisen dari grup Shengxi mencuri robotku. Malam ini, aku akan memimpin kalian menyerang gedung Shengxi. Siapapun yang tolong selamatkan Lingua untukku, Nona. Hadiah 1 miliar, ayo. Ya. Lingua, kamu baik-baik saja? Lingua, bangunlah. Dulu selalu kamu yang menyelamatkanku, kali ini giliranku menyelamatkanmu. Buka matamu, lihat aku Lingua. Buka matamu. Kamu pernah bilang, tidak akan membuatku meneteskan air mata lagi. Cepat bangun. Kumohon. Kamu bangun. Kamu, Luo 11, Kamu masih ingat aku. Aku tahu kamu tidak akan melupakanku. chip memoriku, dan ingatan tentang Chu Yunhan sudah terikat erat, bahkan jika direset ribuan kali. Aku tidak akan melupakanmu. Karena cintaku padamu selalu ada cadangannya. Benarkah? Kalau begitu matilah bersama. Li Meisen, lepaskan Luo 11. Sungguh lucu. Aku adalah majikanmu. Berani-beraninya kamu memerintahku. Li Meisen. Orang-orangku sudah mengepung gedung Shengxi milikmu. Aku sarankan kamu jangan gegabah. Lepaskan aku dan Lingua pergi. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Song Luo 11, berani-beraninya kamu menyergapku. Bahkan Gu Jingchen Si,
Bodoh itu membantumu. Kenapa? Pria baik di dunia ini semua terpesona padamu. Song Luoshi, Soul Keluarga atau kekantakan. Apa yang tidak lebih baik darimu? Karena kamu dingin dan egois, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Diam. Li Meizhen. Lepaskan Luo 11, bunuh atau siksa. Terserah kamu. Benarkah? Kamu mau menyelamatkan ini? Baiklah. Kamu sendiri yang aktifkan mode penghancuran diri. Boleh, cepat. Tidak boleh Lingua, jangan percaya padanya. Baik. Kuharap kamu menepati janji. Jangan Lingua, jangan. Aktifkan program penghancuran diri. Tidak.